Selamat berjumpa kembali. Saya Paul dan ini Santi. Hello, good to see you again today. This is Paul and this is my wife Santi. Kami ingin mengajak saudara semua untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. We'd like to ask you all to come and worship the Lord Jesus together with us. Kami akan pertama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Dengan Imanku dan disusul dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan iman ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Mari kita berdoa, let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh datang kepadamu. We thank you, Heavenly Father, that we can come before you. Kami percaya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di sanalah Engkau hadir. We trust, Father, when 2 or 3 gather in your name, there you are. Kami percaya
Engkau rindu memberkati kami. We know, Father, that you long to bless us. Jadi kami meminta, berkatilah kami. So we pray, Father, please bless us. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 28 ayat 18 hingga ayat 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam bahasa Inggrisnya, "All authority in heaven and earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age." Saudara-saudara, kita tahu ini adalah pesan dan perintah Tuhan kita Yesus sebelum dia meninggalkan para murid-muridnya kembali ke sorga. We know that the verse that we have just read was the last command, the last message that the Lord Jesus gave to his disciples before he went back, or he ascended back to heaven. Saudara, perintahnya adalah untuk kita menjadikan semua bangsa murid-murid Kristus. And the command is clear. We are to go and make disciples of all nations. Nah, saudara, kata menjadikan murid seringkali memang ditafsir sepertinya hanya duduk kemudian mengajarkan firman Tuhan kepada orang. Usually what comes to mind when we think of the word to disciple others is to make them sit and then listen to us teaching them about the teaching of Christ. Sudah tentu itu adalah bagian dari menjadikan murid. Of course, it is a part of discipleship. Namun saudara, kadang kita ini melupakan satu hal yang penting, yaitu bagaimanakah sampai orang bersedia atau mau dijadikan murid oleh kita. But sometimes we neglect to think about what actually has to happen first before anybody would like to be our disciple. Saudara, kita ini kan nggak punya pilihan memilih guru sewaktu kita bersekolah. Of course, when we were in school, we had little choice as to who would teach us. Namun, saudara, begitu kita mulai berkuliah, kita lebih mempunyai pilihan itu. But once we go to college, we have more choices. Biasanya satu mata kuliah bisa diajar oleh beberapa dosen, jadi kita bisa memilih dosen yang mana. Usually one course is offered, and taught by several instructors, so we can actually choose. Saudara-saudara, kita sudah tentu berusaha memilih guru atau dosen yang kita tahu bisa mengajar kita dengan baik. And we usually want to choose a teacher who we know can teach us well. Dan saudara, satu hal lagi, saudara. Seringkali sebelum kita memilih, kita mulai bertanya sama teman-teman yang pernah mengambil kuliah tersebut. Dan bertanya, bagaimana tuh rasanya tuh diajar
oleh dosen tersebut. And what we usually do is, before we take a course, we ask around. We ask people, friends who have taken that course taught by that instructor. How was it like? Was he good? And whatnot. Nah, saudara, kalau kita mendengar hal-hal yang baik tentang pengajar tersebut, kita lebih mau ya mengambil kuliah yang diajar olehnya. If we hear good things about that instructor, we usually choose that instructor. Nah, kalau kita mendengar hal-hal yang kurang baik tentang pengajar tersebut, kita memilih untuk tidak mengambil kuliahnya. But if we hear negative things about that instructor, we usually refuse to take that course taught by that instructor. Saudara, orang hanya mau dijadikan murid oleh kita jika orang melihat kita layak dijadikan guru olehnya. So you see this principle. People will only want to become our disciples if they see that we are worthy to become their teachers. Nah, saudara, Tuhan meminta kita menjadikan segala bangsa murid. Namun terkandung dalam perintah itu adalah kita mesti menjadi guru yang layak untuk diterima oleh para murid kita. You see, Jesus commanded his disciples to make disciples of all nations. Embedded in that commandment actually is this assumption that before we can go out and make disciples, we will have to be teachers, worthy to be called teachers by our disciples. Nah, saudara, sudah tentu orang akan mau melihat apakah kita itu hidup sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan. And the first thing that people want to see is, before they want to become our disciples, is whether or not they see that our lives are consistent with the teaching of Christ that we teach them. Begitu mereka melihat hidup kita tidak konsisten dengan apa yang Kristus ajarkan, mereka tidak mau menjadi murid kita. The moment they see that we are not consistent, our lives are not consistent with the teaching of Christ that we teach others, they don't want to become our disciples. Mungkin mereka masih datang mendengarkan kita bicara, tapi mereka tidak akan menjadi murid kita. Perhaps they still come and hear us talk, but they will not become our disciples. Nah, saudara-saudara, Yesus harus menjadi guru kita terlebih dahulu. Kita harus menjadi murid Kristus terlebih dahulu sebelum kita bisa menjadi guru bagi orang dan orang bersedia menjadi murid buat kita. Jesus has to become our teacher first, and we have to become his disciple or his student first before we can be teachers to others, and before others are willing to sit and to become our students or our disciples. Saudara-saudara, kita ini dipakai Tuhan terefektif ternyata ya. Bukan lewat perkataan, tapi lewat perbuatan. You see, we are most effectively used by God, not through words that we say, but through our actions. Ini saudara yang akan menjadikan orang mau menjadi murid kita.
It is our action that will make people want to become our student. Saudara, kehidupan Kristen seharusnya kehidupan yang menarik. Begitu menariknya sehingga orang ingin belajar dari kita. You see, a Christian life is supposed to be an attractive life. So attractive that people want to learn something from us. Dan menarik bukan karena ajarannya menarik. Menarik karena kehidupannya menarik. And of course, Christian life is attractive not because of the teaching, because of the words itself alone. It is attractive primarily because of the transformed lives that we show to people. Jadi benar-benar saudara, kita mesti menjadi murid dan Yesus harus menjadi guru kita. Kita senantiasa harus belajar sehingga hidup kita diubahkan olehnya. Barulah nanti hidup kita menjadi hidup yang menarik. So you see, we need to learn more and learn all the time from Christ our Lord so that our lives will be transformed. And once our lives are transformed, our lives will be attractive. So attractive that people want to learn from us and want to become our disciple. Nah, jadi saudara, nggak perlu kita ini merasa nggak mampu menjadi orang yang dapat dipakai Tuhan menjadikan orang lain murid. So there's no reason for us to feel inadequate, ill-equipped to become teachers that others would like to come and become our disciple. Tidak, saudara-saudara. Sebab sesimpel apapun kita dapat dipakai menjadi guru bagi orang. You see, it doesn't matter how simple we are, we can be used by our Lord Jesus to become teachers to others. Tidak peduli sekolah kita tidak tinggi, kita bisa dipakai Tuhan menjadi guru bagi orang lain. It doesn't matter how high or lowly we are educated, we can still be used by God to become teachers to others. Sebab pada akhirnya, saudara, yang menjadikan kita ini guru adalah kehidupan kita yang sudah diubahkan oleh Kristus. Because you see, what makes us a teacher is the transformation that we have experienced as a result of learning from Christ, of obeying Him. Jadi, bersedialah, bukalah diri. Biarlah Tuhan pakai kita menjadi guru bagi yang lain lewat kehidupan kita. So please be open. Please be willing that the Lord will use us to become teachers unto others through our lives. Amin. Santi mau tambahkan, silakan. Ada beberapa poin yang saya pikirkan tadi waktu mendengar Pak Paul berkata tentang hidup itu menjadikan bukan guru dengan kata-kata tetapi dengan melakukannya. Jadi saya teringat Tuhan Yesus itu tidak kumpulkan murid-muridnya dan berkata, kamu jangan lupa nanti kalau saya sudah tidak ada di sini saling melayani. Tetapi Tuhan Yesus langsung mencuci kaki mereka. Tuhan Yesus memberi contoh begini melayani. Dan Tuhan itu merendahkan hati. Yang kedua, Tuhan Yesus juga tidak banyak berkata, kamu harus mengampuni orang begini dan begitu. Tapi Tuhan Yesus
mati di kayu salib, dia langsung mengampuni perampok yang sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dia juga tidak banyak mengajarkan tentang berdoa, tapi murid-murid mengetahui setiap pagi dia akan pergi berdoa dahulu, tidak melakukan hal yang lain. Jadi sewaktu dia meninggalkan pesan, pergilah mengajarkan apa yang saya sudah ajarkan. Murid-murid sudah tahu itu bukan perkataan, tetapi apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Dia melayani, bukan dilayani. Dia mengampuni, bukan menyuruh orang bukan hanya dengan kata-kata, tapi melakukan, dan juga dia melakukan doa dan banyak lagi yang hal itu. Jadi saya juga sangat terkesan akan kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kita juga terus belajar seperti Tuhan Yesus, banyak melakukan hal dan sedikit berkata-kata. Dan translate in English. Oke. Kita langsung saja menyanyi lagu terakhir. Let others see Jesus in you. Biarlah orang melihat Yesus di dalam hidup kita. While passing through this world of sin, and others your life shall view, be clean and pure without within. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Your life's a book before their eyes, they're reading it through and through. Say, does it point them to the skies? Do others see Jesus in you? Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus
Yesus dalammu. Santi akan mengakhiri dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah menjadi contoh yang sempurna bagi kami. Biarlah dengan kekuatan Roh Kudus kami juga bisa menjadi melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang bisa menjadi muridkan orang lain. Biarlah mereka melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami dan juga cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Biar mereka pun bisa meneruskan semua perintah-Mu di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian dan sampai jumpa lagi. God bless you all and we'll see you again.